Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Amma ba'du, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insya Allah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Az-Zabidi di dalam kitabnya Ithaful Muttaqin, beliau menceritakan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang penggembala. Ya, ketika penggembala ini sedang menggembalakan kambingnya, tiba-tiba datang seekor serigala. Seekor serigala ini kemudian mendekat kepada penggembala tadi, dan seolah-olah ya perasaan si penggembala ini seolah-olah serigala itu ingin ngobrol dengannya gitu. Makanya kemudian penggembala ini batin ya di dalam dirinya bahwa kenapa ini kok tiba-tiba ada serigala yang mendekat ke saya dan seolah-olah ingin berbicara. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka serigala ini pun sebenarnya juga sedang membatin ya kepada penggembala ini. Maka kemudian tiba-tiba penggembala itu kemudian bertanya kepada serigala, wahai serigala, saya sungguh heran ya kepada engkau ini. Kenapa tiba-tiba engkau datang mendekat dan kemudian seolah-olah engkau ingin berbicara kepadaku gitu. Maka kemudian serigala ini pun juga mengatakan kepada si penggembala ini, saya sebenarnya lebih heran dengan apa yang kamu lakukan. Kenapa ketika banyak di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memenuhi apa yang diseru oleh beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru engkau berada di tempat ini enak-enakan menggembala kambing gitu. Maka kemudian serigala itu mengatakan seperti itu kepada penggembala. Maka penggembala mengatakan, saya sebenarnya pengen ikut, tapi siapa yang akan menjaga kambing-kambing saya ini? Maka kemudian serigala mengatakan, pergilah engkau, berangkatlah engkau menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, dan berjuanglah, berperanglah engkau bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku yang akan menjaga kambing-kambingmu. Penggembala itu mengatakan, ya, apakah omonganmu bisa dipercaya? Maka demi Allah yang telah menciptakan saya, ya maka saya akan menjaga kambing-kambingmu ini, dan setibanya engkau kembali, kamu akan mendapati kambingmu itu akan tetap utuh seperti semula. Maka kemudian berangkatlah penggembala itu menyusul Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, dan kemudian ketika melakukan proses perjuangan, proses jihad fisabilillah, maka penggembala ini kemudian mendekat kepada Rasulullah SAW, dan kemudian beliau menceritakan ya tentang apa yang dialami. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kembalilah engkau ke kambing-kambingmu, wahai penggembala, dan engkau akan mendapati serigala itu akan menepati janjinya. Maka sesaat setelah penggembala ini bertemu Rasul dan kemudian berangkat kembali ke tempat asalnya,
maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa ternyata serigala itu yang menjaga kambing-kambingnya, dan tidak ada satupun di antara kambing-kambing itu yang dimakan oleh serigala ini. Maha suci Allah. Dan kemudian penggembala itu mengatakan kepada serigala itu, sungguh engkau telah menjaga janjimu, maka aku akan memberikan hadiah kepada engkau dengan menyembelih seekor kambing. Masya Allah, Maha suci Allah yang telah memberikan banyak kisah, ya, banyak pelajaran agar kemudian kita bisa mengambil hikmah. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita berpikir, ya, serigala, kalau kemudian kita itu bayangkan dia itu adalah makhluk yang buas gitu ya, predator, katakan seperti itu. Ketika kemudian dia itu mengikuti apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala atasnya, ya, dan memegang janji seperti apa yang dia janjikan kepada penggembala, maka apalagi kita gitu loh, apalagi kita manusia yang diberikan kelebihan akal dan pikiran oleh Allah agar berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Kadang-kadang kita itu terlalu meremehkan, ya, ketika kita berjanji, seenak hati kita, sesuka hati kita tuh berjanji, tapi di saat yang bersamaan sesuka hati pula kita ingkari janji itu. Ketika kemudian kita itu begitu bersemangat untuk mengumbar-umbar janji, tetapi di saat yang bersamaan untuk memenuhi kita menjadi orang-orang yang tidak bersemangat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka tidak berlebihan ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ketika diberi mata tidak bisa melihat ayat-ayat Allah, tidak diberi telinga tidak bisa mendengarkan kebesaran-kebesaran Allah, diberi hati, diberi pikiran, kemudian tidak bisa mengetahui mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, maka saya khawatir keadaan kita itu tidak lebih baik daripada hewan-hewan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau itu yang terjadi, maka kerugian yang akan ada di dalam diri kita. Dan padahal kita itu akan dimuliakan oleh Allah. Kita itu akan diangkat derajatnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu berbeda dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain karena Allah memberikan karunia akal dan pikiran kepada kita. Ketika kita bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, maka fa insyaallah mulialah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, jika kita itu tidak bisa menjadikan akal dan pikiran itu sebagaimana fungsi diciptakannya agar kemudian kita bisa lebih baik di hadapan Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, tentu kita tidak akan lebih baik daripada ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Semoga kita bisa mengambil pelajaran kisah setianya, kisah berpegang teguhnya serigala ini kepada penggembala. Ini kisah setianya binatang kepada manusia. Apalagi kita, ya, ketika kemudian kita itu diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi makhluk yang terbaik, kita diminta untuk senantiasa menjaga janji kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, maka insya Allah itu yang akan kita lakukan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.